Surat apa yang bisa membuat kita tenang dalam menghadapi permasalahan ujian yang datang? Alam nashrah laka sadrak. Banyak baca alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kulapangkan dadamu? Alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Dua kali diulang. Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Banyak baca. Wasta'inu bis sabri was salah. Tahan mulut, tahan lidah, tahan pikiran. Karena ketika kita sedang tertimpa musibah itu berkata-kata dalam hati dan pikiran, kenapa mesti aku? Kenapa anakku? Kenapa suamiku? Kenapa istriku? Kenapa ayahku? Kenapa ibuku? Tahan itu semua dengan zikir. Zikirnya terserah. Salawat juga zikir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tasbih juga zikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illallah juga zikir, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Baca Quran juga zikir. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Alam nashrah laka sadrak, apakah belum kami lapangkan dadamu, hatimu? Wa wada'na anka wizrak, kami angkat beban. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yang paling bagus lagi, ambil air wudu, salat sunat, Allahu akbar kabira. Yang kuterima ini kecil, engkau lebih besar ya Allah. Wa subhanallah walhamdulillahi katsira, aku tak layak dipuja-puji, engkau yang dipuji. Wa subhanallahi bukratan wa asila, aku kotor, yang suci itu engkau ya Allah. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku bukan kepada atasanku, bukan kepada notaris, bukan kepada pejabat pembuat pencatat akta tanah, tapi kuhadapkan kepada engkau, alladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kuserahkan semua hidupku pada engkau. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Habis itu baca Al-Fatihah, habis itu baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Di saat sujud itu buat sujud sepanjang-panjang selama sujud. Nabi pernah sholat, sujudnya sepanjang ayatnya. Jadi ayatnya panjang, sujudnya juga panjang. Menurut medis juga sehat, karena mengatur turunnya oksigen ke otak. Otak kita ini tinggi di atas, jantung di bawah. Jadi ketika orang kolesterol darahnya beku karena banyak darah dan banyak gula menggumpal dengan lemak di darah, kurang oksigen naik ke atas, itu juga bisa membuat sesak dan lain sebagainya, stroke ringan. Maka ketika dia sujud lama, maka terbantu dengan turun. Secara medis juga sehat, secara psikologis juga sehat. Jadi dua-duanya terjadi dalam sholat. Bagaimana hukumnya kalau sholat tapi tidak tahu artinya? Karena kita tidak bisa bahasa Arab. Allahu Akbar, semua orang tahu Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji milik Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila, Maha suci Allah pagi dan petang. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku. Lilladzi fataras samawati, kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku berserah diri hanya kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak musyrik. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Saya kira itu maksud saya, tahu arti itu bukan detail seperti sari tilawah saat musabaqah tilawatil Quran. Yang penting kita tahu secara global aja, tidak diterjemahkan per kata gitu, enggak.
Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Amin. Amin, artinya kabulkanlah ya Allah. Habis itu ayat Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Allahu samad, Allah tempat meminta. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Jadi sebenarnya ada beberapa kosakata yang kita tidak tahu, tidak masalah. Yang penting tahu secara global saja. Andai dia baru masuk Islam, mu'allaf, secara global pun dia tidak tahu, maka sesungguhnya salatnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak disyaratkan mesti tahu secara mendetail. Baru masuk Islam, maka yang wajib hanya baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah rukun salat. Al-Fatihah pun belum hafal, maka bacalah ayat sepanjang Al-Fatihah. Sedang Al-Fatihah aja nggak hafal, apalagi yang lain Pak Ustaz. Maka ulangi satu ayat dari Al-Fatihah sebanyak Al-Fatihah, 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ruku, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tidak hafal, tidak usah baca. Ruku saja tanpa membaca. Tapi ada tumakninah. Tumakninah berhenti sejenak seagak-agak selama satu tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Belum juga hafal, seagak-agak satu kali tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau dia hafal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. 8 permintaan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Kemudian tasyahud, at-tahiyatul, segala penghormatan, mubarakatul, segala keberkahan, salawatul, segala doa-doa, thayyibatul, segala yang baik-baik, lillah, milik Allah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salam untuk Nabi. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, salam untuk kita semua, orang-orang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Titik. Kalau sanggup baca terus, tambah lagi. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak dihafal per kata, tahu secara global. Yang masih bisa membaca masih sempat baca, tapi rata-rata kita secara umum, secara global kita faham bacaan salat itu insyaallah 75% kita paham. Apalagi yang ayatnya kulhu, qul bil falaq, qul bin nas sama kuliah, hafal insyaallah. Seorang laki-laki pakai emas dalam sholatnya, apakah sholatnya sah? Emas itu bukan babi, kecuali dia membawa rantai babi, baru Arab. Emas tidak. Emas kalau dipegang, wudhu kita tak batal, sholat kita pun tak batal. Tapi Nabi mengharamkan pakai emas. Ini mesti dipahami. Emas kalau kita masukkan ke kantong, dibawa sholat, Allahu Akbar, sholat sah. Tapi memakai cincin emas haram. Bapak-bapak yang pakai cincin emas, buka sekarang juga. Tak ada gunanya pengajian. Tak ada guna pengajian. Nantilah mubazir mengaji. Bapak-bapak yang sekarang pakai cincin emas, buka sekarang juga. Tak perlu tunjukkan, pelan-pelan aja dari bawah. Buka masuk. Balik dari sini, jual. Kalau batunya sayang, simpan. Mana tahu batunya zamrud, kecubung, permata, intan, simpan. Ambil batunya, ikatkan dengan perak. Cincin saya emas putih Pak Ustaz. Emas putih itu emas.
Emas putih itu emasnya 80, nikelnya 5. Emas putih itu emasnya 80%, nikelnya 5%, peraknya 18%, peraknya 15%. Maka warnanya putih, tapi dia emas juga. Jadi kalau mau buat cincin perak saja. Ini cincin perak. Batunya zamrud asli. Mereknya Casio, Casio orang. Tak pernah saya beli. Kalau sempatlah saya beli sekian puluh juta, lalu kemudian anak yatim tak sekolah, neraka jahanam tempat saya. Bisa pula anak yatim tak sekolah, cincin kita 30 juta. Pak, minta makan pak, belum makan pagi, kata anak yatim di lampu merah. Kita mau? Nauzubillah. Oleh sebab itu maka yang punya cincin emas, wahai Imam Syafi'i, kenapa laki-laki Islam tak boleh pakai cincin emas? Apa kata Imam Syafi'i? Robek hati orang miskin menengok cincin emas. Aku makan pun payah, kau sampai hatilah pula pakai cincin emas. Matilah kau cepat, kata dia. Hancur hati dia. Itu alasan ulama dulu. Tapi rupanya sekarang setelah ditemukan emas itu ada molekul-molekul kecil masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam jantung, menyebabkan penyakit Alzheimer, penyakit tua sebelum masanya, penyakit lemah, tak bertenaga. Banyak orang barat yang sudah kena, pokoknya emas. Lalu kami yang perempuan Pak Ustaz, yang perempuan dia masuk ke dalam, keluar lagi melalui darah menstruasi haid. Makanya kalau ada bapak yang haid, pakailah. Sehebat apapun amalmu, kau adalah tetap seorang anak yang dilahirkan tapak kakimu cuma 2 jari lebarnya, panjangmu sejengkal. Saat kau menangis di tengah malam, kau dipeluk ciumnya dengan kasih dan sayang. Bengkok tulang belakangnya, menyempit ususnya, makannya tak pernah kenyang. Hidung penciumannya berubah karena hormon demi engkau di dalam. Meregang nyawa dia menangis melahirkan engkau.
Kau pikir lahir ke dunia ini seperti bersin aja. Lahir. Apa kata Allah dalam Quran? Wahnan ala wahnin. Kalau belum bisa kau bahagiakan orang tua, maka jangan susahkan hatinya. Bahagiakan dia. Mereka tidak minta kau belikan rumah yang megah, mereka tidak minta kau belikan gelang emas yang mahal. Mereka hanya ingin melihatmu pakai baju koko, kain sarung, bersujud. Saat dibukanya pintu dilihatnya, oh, anakku, meleleh air matanya karena bahagia. Di saat itulah terbuka pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah dibukanya pintu kamarmu, kau main game online, PlayStation, menembak musuh yang tak mati-mati dari pagi sampai pagi. Tega tagihannya, teganya engkau buat pinjaman online. Akhirnya terkutuk, terlaknat, keluar kata-kata sumpah serapah dari mulutmu, meleleh air matanya karena sedih. Sampai hari kiamat kau tak akan pernah mencium kebahagiaan. Kau akan berenang dalam kesusahan. Kalau masih hidup dia, pulang dari sini, cium tangannya, peluk tubuhnya, muliakan dia, belikan makanan kesukaannya. Kalau dia sudah meninggal dunia, ziarah ke kuburnya, bacakan Al-Fatihah, bacakan surat Yasin. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tak ada yang dapat menebus. Andai kau peluk, kau cium, kau gendong dia dari Palopo ke Makkah, kau bawa tawaf, sa'i dan umrah, wukuf di padang Arafah melontar jumrah, kau bawa pulang ke Palopo, tak dapat menembus sekali teriakannya saat melahirkan. Betul. Meregang nyawa dia melahirkan engkau. 9 bulan 10 hari kau menumpang di perutnya. 2 tahun kau menyusu, melahirkan, menetes darahnya dalam badanmu. Andai kau gendong dia dari Palembang, jangan sebut Palembang lah Pak Ustaz, dari Pekanbaru Riau, kau gendong dia sampai ke Makkah, kembali lagi, belum tentu dapat menebus satu teriakannya saat melahirkanmu. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Datang seorang ibu pergi ke tempat servis HP. Nak, tolong anak lihatkan HP saya, rusak kayaknya. Dia periksa, ini nggak rusak bu. Terus, memang anak ibu nggak nelpon. Kenapa kau tidak telepon? Datang dia ke rumah anaknya. Nah, ibu nggak ada uang mau buka puasa, bisa minjam 100.000. Apa kata si anak? Sebentar ya ma, aku tanya istriku dulu. Ini Ustaz dapat dari mana? Ada yang kirim WA grup. Jadikan ibumu seperti raja, maka rezekimu akan diberikan Allah seperti rezeki raja-raja. Jangan bersedih ketika kau didustakan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karaktermu. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu. Karena dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu, yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah.